Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratama dari kelompok A9 dengan NIM D0024-053. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang anatomi vertebra. Nah, di sini ada soal. Seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Yang pertama pertanyaannya, jelaskan struktur anatomi vertebra mulai dari servikal, torakal, lumbal, dan sakrum. Dan kosigeal. Nah, yang pertama, soal yang kedua yaitu jelaskan muskuli penyusun regio dorsum. Oke, next. Nah, yang pertama struktur anatomi vertebra terlebih dahulu. Nah, vertebra sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu servikal, lalu torakal, lalu lumbal, lalu sakrum, dan terakhir kosigeus. Nah, di servikal dibagi menjadi atlas C1 dan aksis C2. Nah, dari servikal sendiri ada namanya dens. Nah, ini adalah atlas C1. Nah, di servikal ini banyak nervus yang menginervasi, ada nervus C2, ada ini cervical spinal nervus C1, ada nervus C3, C4, C5, C6, C7. Lalu ada juga pembuluh darah, vena, dan arteri. Nah, lalu next. Lalu kita masuk ke torakal. Torakal sendiri mulai dari T1 hingga T12. Nah, ini adalah bagian dari jika torakal dipotong secara ini tampak superior dari torakal. Ini adalah T6. Nah, di sini ada bodinya, lalu ada vertebra foramen, lalu ada superior costal facet, lalu ada pedicle, dan yang ini adalah lamina. Nah, yang ini adalah tampak lateral dari torakal vertebra 6. Di sini ada body, lalu superior costal facet, lalu ada transfer proses. Yang ini yang tampak panjang ini adalah spinous proses. Ini ada inferior costal facet. Ini ada inferior vertebral notch. Oke, lalu kita ke tampak posterior. Nah, ini adalah tampak posterior. Nah, ini adalah vertebra kanal. Yang ini jalur untuk saraf-saraf. Lalu ada superior articular process and facet. Ini ada tulang rusuk ketujuh. Ini ada lamina lagi. Ini ada spinosus proses T9. Ini spinosus prosesnya T7. Ini ada transverse proses T9. Ini ada inferior articular proses T9. Ini adalah tampak lateral dari torakal vertebra. Ini bodinya. Ini costal facet yang tadi. Ini spinous prosesnya tadi. Oke, kita next. Kita next ke lumbal. Nih, ini di lumbal itu ada namanya invertebral disc. Invertebral disc ini semacam bantalan agar dari si tulang lumbalnya itu bisa bergerak, tidak kaku gitu, agar bisa menekuk atau bagaimana gitu. Nah, dari intervertebral disc ini terdiri dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Ini adalah vertebral bodies, ada vertebral foramen atau seperti bolongan ini ya. Lalu ada spinous proses lagi, ada lamina, ada accessory proses, lalu transfer proses. Nah, ini ada tampak posterior dari lumbar. Nah, di sini adalah vertebral kanal. Dari bawah, kita mulai dari bawah ada inferior articular process,
lalu ada lamina lagi, lalu ada spinous process, accessory process, dan vertebral bodies. Lalu ini tampak dari lateral dari lumbar tapi sebelah kiri. Ini ada lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5. Nah, di sini ada pedicle, lalu ada superior articular process, dan ada inferior articular process. Nah, lalu di sini ada spinous process lagi. Oke, next. Ini ada tampak dari lumbosacral region atau gabungan pertemuan antara lumbal dengan sakral. Ini adalah first lumbar vertebral bodies. Lalu ada ini saraf yang menginervasi. Ini tampak dari kiri, sebelah kiri, lateral, left lateral. Nah, ini ada tulang sacrum dan ini tulang coccyx. Oke, ini tampak posterior. Oke, next. Lalu kita masuk ke lumbar lagi. Ini adalah tampak dari lateralnya lumbar, terus ini tampak dari posteriornya, lalu ini tampak dari anterior. Nah, di anterior kita bisa melihat ligamentum flavum. Nah, tadi kan nggak kelihatan tuh, karena ini kan dipotong itu, baru kelihatan ligamentum flavumnya. Oke, next. Lalu kita masuk ke sacrum. Nah, sacrum. Di sini sacrum dan coccyx jadikan satu ya. Ini adalah lateral port, ini ada lumbus sacral articular surface, dan ini adalah tulang coccyx. Nah, ini tulang sacrum dan tulang coccyx. Tulang sacrum dan tulang coccyx ini tidak kelihatannya kayak tidak nyambung gitu, padahal ini nyambung. Oke. Lalu di sini adalah median sagittal section atau potongan sagittal dari sacrum. Di sini kelihatan kanalnya tulang sakral, os sakral. Di sini ada superior articular process. Ini adalah bagian dorsal dan ini bagian pelviknya. Ini adalah sacral hiatus. Lalu ini ada tampak dari dorsal dari tulang sakral dan tulang coccyx. Di sini ada kelihatan tadi yang sacral hiatus, lalu ini tulang coccyxnya, dan ini facies of superior articular process. Nah, ini adalah potongan seperti transfer section through sacral 1 foramina. Di sini kelihatan ada sakral kranialnya, ada median sakral crestnya, dan posterior dorsal sakral foramen. Oke, next. Oke, kita masuk ke musculi regio dorsum. Nah, ini apa-apa aja sih otot dari regio dorsum? Kita mulai dari atas ya. Dari atas kita menemukan superior nuchal line of skull. Terus kita menemukan musculus sumispinalis capitis. Lalu kita menemukan musculus spinaeus capitis, lalu kita menemukan spinous process. Lalu sini ada otot trapezius. Nih, otot trapezius. Ini ada otot deltoid. Nah, yang ini infraspinatus fascia. Nah, sambungan antara otot trapezius dan otot deltoid ini ada seperti namanya spine of scapula. Nah, yang ini otot teres minor, yang ini teres mayor, terus ini otot gluteus. Nah, itu kan bagian superficial. Kita masuk ke bagian profunda. Kalau di bagian profundanya ada supraspinatus muscle atau yang ini. Otot supraspinatus ini terletak di profunda, ditimpa oleh otot trapezius, makanya dia masuknya ke profunda. Lalu ada otot internal abdominal oblique muscle, lalu ada musculus external abdominal oblique muscle, ada erector spinae muscle, ada serratus posterior inferior muscle, ada serratus anterior muscle, ada latissimus dorsi muscle, ada teres mayor and teres minor muscle yang tadi. Lalu ada infraspinatus fascia over infraspinatus muscle.
Oke, sepertinya sudah cukup untuk anatomi vertebra dan regio dorsum. Terima kasih apabila saya ada salah pengucapan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.